Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys. Ya, porangnya orang Jombang ya. Oke, masih bersama Porang Jombang. Porangnya orang Jombang. Kotor guys, enggak apa-apa. Kotor itu bagus, tapi nanti dicuci ya guys. Jangan khawatir, pasti saya cuci kok tangan saya ini. Kotor karena kita bertani ya guys. Saya hanya ingin mengenalkan saja. Kita pengenalan untuk umbi ya. Ini yang dari bibit umbi ya guys. Ini sama ya dengan yang kita tanam itu. Ini umbi hampir 2 on ya guys, tidak besar dan juga tidak kecil ya. Ini kalau 1 kilonya isi 5 ya guys, isi 5. Ini 1 kilonya isi 5. Perkembangannya seperti ini guys. Kalau kita tanam perkembangannya seperti inilah. Kita pengenalan untuk akar ya guys. Kita pengenalan untuk akar. Porang ini guys, porang ini termasuk tanaman Amorphophallus ya. Amorphophallus pun terdiri dari beberapa jenis ya. Ada sekitar 5 jenis itu Amorphophallus. Untuk pengenalan akar guys seperti ini ya. Inilah akar Amorphophallus. Amorphophallus ini jenis tanaman yang tumbuhnya di hutan tropis ya guys. Seperti di hutan Indonesia, hutan-hutan yang memang sebenarnya itu bukan tak ada air ya, tapi mereka benar-benar hutan yang selalu basah. Jadi untuk porang itu dia bertahan hidup karena dari air ya guys. Dia tidak mempunyai akar tunggal ya, dia tidak ada akar tunggal sama sekali. Dan porang ini merupakan tanaman yang akarnya serabut ya guys, seperti ini. Inilah akar porang. Akar serabut guys, kalau dia suplai air dan nutrisi sudah habis, misalkan waktu kita tanam seperti itu guys, suplai air dia tidak dapat, maka sudah dipastikan ini kalau tidak kita siram dalam 1 bulan ini pasti akan dorman ya guys. Pasti dorman, walaupun ini baru tumbuh dalam 1 bulan lebih ya. Kalau tidak kita siram pasti dorman. Karena apa? Karena akar guys pasti kembali ke akar lagi. Yes ngono iku. Kembalinya ke akar guys. Jangan lupa dia akar serabut ya guys. Akar serabut ini memerlukan banyak suplai air guys. Karena dia hanya di atas. Dia hanya di atas ya. Dia tidak ada yang masuk ke dalam tanah, yang dalam. Itu bukan ciri akar serabut guys. Kalau masuk ke dalam tanah untuk penyerapan di dalam tanah, itu akar tunggal seperti pohon jati, pohon mangga, pohon pinus, dan pohon yang lain-lain yang memang mereka waktu musim kemarau masih bisa bertahan hidup ya. Tapi kalau porang tidak guys, mereka tidak bisa bertahan hidup karena akarnya ini akar serabut. Dia hanya di atas saja, dia tidak bisa menembus tanah yang dalam. Jadi kalau lapisan atas suplai air sudah tidak ada guys, bisa dipastikan dorman. Ya begitulah. Tapi kalau suplai air ini ada, setelah dia dorman, kita suplai terus air, maka dalam 1 bulan, 1,5 bulan dia pasti tumbuh lagi guys. Karena dia akarnya akar serabut. Selama ada suplai air dan nutrisi, dia pasti tumbuh. Walaupun dia dorman, pasti tumbuh lagi. Kata siapa musim kemarau tidak bisa tanam? Asalkan ada suplai air bisa. Bagi mereka yang tidak percaya, mari kita gambling, kita tanam bersama. Kita berdekatan lahan, jenengan tanam, saya tanam, pasti tumbuh. Asalkan lahan kita ada air, dekat sumber air ataupun pompa air. Ya seperti itu guys. Buktinya ini kan tumbuh guys. Ini kan musim kemarau. Ini kan bulan 8. Ini lagi musim kemarau. Tapi kan mereka tumbuh gitu loh. Walaupun dari biji katak, biji bunga yang kecil-kecil itu ya, mereka tumbuh. Biji katak yang kecil, biji katak yang lumayan, mereka kan tumbuh. Karena apa? Karena ada suplai air yang mencukupi untuk penyerapan akar mereka. Ini pun kalau kita biarkan 1 bulan nggak kita siram, kalau nggak ada hujan ya pasti dorman, pasti mati. Karena mereka nggak mempunyai akar tunggal yang masuk lebih dalam ke tanah untuk penyerapan nutrisi dan air. Ya itulah bedanya guys. Jadi intinya
tanaman yang akarnya serabut guys maksudnya sampai belepotan ya guys, mereka pasti tumbuh kalau ada suplai air dan nutrisi, pasti saya jamin. Kalau ada yang beranggapan tidak tumbuh, kita gambling, kita tanam bersama, monggo ya. Kita tidak menyombongkan diri, tapi kita kan faktanya kalau memang ada suplai air, tanaman walaupun kemarau pun tumbuh guys gitu loh. Di sini di Jawa ini, di Jombang, khususnya di Jombang ini, di Kalimantan sama Pulau Sumatera itu iklimnya berbeda guys. Di sini tidak ada hujan dan di sana ada hujan. Di Kalimantan sampai saat ini masih hujan. Di Pulau Sumatera saat ini pun masih hujan. Di Lampung, di Medan, di Binjai masih hujan. Di sini kita untuk mendapatkan hujan sangat sulit guys. Mungkin 1 bulan turun sekali, mungkin 1 bulan turun 2 kali. Itu tidak akan bisa hidup kalau kita tidak suplai dengan air. Tapi kalau kita di Jawa ini guys, di Jombang khususnya ini, kita tanam, dia bisa hidup. Karena apa? Karena ada suplai air untuk penyerapan akar mereka. Ya seperti itulah. Apalagi kalau kita suplai dengan nutrisi hayati yang kita kocorkan atau kita semprotkan ke tanah ya, itu lebih cepat. Karena mereka akan langsung terserap oleh akar. Beda lagi dengan pupuk yang kita taburkan di atasnya, itu mereka bisa terserap, itu menunggu asupan air yang membasahi pupuk itu guys, seperti itu ya. Jadi untuk penyerapan itu lebih cepat kalau kita berupa cair ya, itu akan lebih cepat lagi karena akan langsung bersentuhan dengan akar dan langsung akan diserap oleh akar. Tapi kalau kita pupuknya itu pupuk seperti granul, seperti kohe, kompos, itu kan kita nunggu suplai air dulu, mereka kena hujan baru mereka tumbuh ya, seperti itu ya, baru mereka akan bekerja diserap oleh akar. Tapi kalau mereka tidak terkena air, maka akar tidak akan bisa menyerap guys ya, seperti itu ya. Ya itu perbedaannya guys. Jadi kita kenalkan, memang untuk porang itu akarnya ya seperti ini ya guys, akarnya akar serabut, dan mereka juga banyak serabut yang dari satu akar ini bercabang-cabang ya. Karena apa? Karena ini untuk memaksimalkan penyerapan air ya, ini memaksimalkan penyerapan air ya guys ya, seperti itu ya. Ini saya jamin untuk bibit segini ya guys, tumbuhnya pasti sebesar itu ya, walaupun dia 2 on ya, saya jamin pasti tumbuhnya seperti itu. Karena ini pun bibit dari seperti itu, dan ini bibit yang lebih kecil lagi dari ini ya guys. Kita juga sudah membuktikan kalau memang musim kemarau, asalkan kita siram untuk tanaman kita, porang ini pasti tumbuh guys, seperti ini ya. Makanya itu untuk jadi petani itu kita jangan malu untuk belajar untuk yang lebih baik. Kalau kita malu untuk belajar jadi yang lebih baik, wah, kita jangan jadi petani guys. Kita duduk ngopi ngerokok begitu aja. Tapi kalau kita jadi petani tanpa kita bekerja keras, tanaman kita tidak akan jadi baik guys ya, seperti itu ya. Ini tadi penjelasan saya tentang akar dan tentang pertumbuhan porang ini ya, umbi porang ini ya, seperti itu guys. Oke, kita tanam lagi karena pengenalan kita sudah cukup. Kita hanya untuk mengenalkan saja ya guys. Ini seperti inilah tanaman porang itu tumbuh. Jadi kita tidak menyombongkan diri, kita belajar bersama untuk menjadi yang baik guys, untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk tanaman porang kita. Buat apa kita menyombongkan diri, toh kita sama-sama manusia kan, walaupun kaya, walaupun menengah, walaupun di bawah ya, jangan pesimis, jadilah orang yang optimis. Karena kalau kita pesimis hanya bisa bermimpi saja ya, tapi kalau kita optimis ya, kita menanam sebagus mungkin, kita tanam sedemikian rupa dengan cara kita yang optimal ya, seperti itu.
Oke guys, sudah cukup ya. Terima kasih untuk pengenalan saat ini. Seperti itulah guys, kita tidak menyombongkan diri, intinya kita belajar bersama ya. Untuk tanaman porang biar lebih majunya itu nanti kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Yes ngene iki guys, agak belepotan masalah ya wong desa sing ngomong. Yes, masih bersama Porang Jombang, porangnya orang Jombang guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Indonesia. Salam porang Jombang. Oke.